Baik, kembali lagi bersama saya Andi Gama Berliana Ripsa dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haleu-Oleo. Pada video kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tutorial Bootstrap sederhana, yaitu bagian formnya. Langsung saja kita buka Bootstrap dulu untuk melihat. Kita buka Bootstrap, yang dipakai di sini adalah Bootstrap 4. Kita masuk. Nah, saya akan menjelaskan bagian formnya. Di bagian form ini ada overview, form control, select, checks and radius, range, input group, floating levels, layout, dan validation. Tanpa berlama-lama, kita langsung mulai saja. Yang pertama kita ke home dulu, kemudian kita get start. Nah, di sini kita langsung ke starter template saja. Kita bisa mengcopy yang sudah disediakan oleh Bootstrap, kita copy. Kemudian kita langsung ke aplikasi editor kita saja. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code, dan sebelum kita kopikan ke editor teman-teman masing-masing, kita buatkan dulu folder. Kita buatkan dulu folder untuk menyimpan file tersebut. Di sini saya menyimpan di, terserah teman-teman mau menyimpan di mana. Sini saya buatkan file baru. Saya akan menyimpannya di file bernama Bootstrap. Ini kita buka Visual Code kembali, kemudian kita ke folder dan pilih folder yang telah kita buat tadi. Setelah kita buka foldernya, kita tambahkan file baru dengan nama index.html. Kemudian kita pastekan yang kita copy tadi. Setelah dipaste, kita save. Kemudian kita bisa membukanya. Nah, maka kan ketika sudah tampil seperti ini, maka kita telah berhasil menghubungkan editor kita tadi ke Bootstrap. Nah, perlu diketahui bahwa yang kita hubungkan tadi itu melalui secara online. Nah, bagaimana dengan offline-nya? Caranya yaitu kita kembali ke home, kemudian kita download. Di sini kita download compile CSS dan JavaScript. Kita download. Nah, setelah di-download, kita pindahkan ke folder yang kita buat tadi. Kita pindahkan ke folder yang kita buat tadi. Kemudian kita ekstrak di sini. Ini saya keluarkan ke di sini. Nah, untuk menyambungkan CSS dan JavaScript ini ke index, caranya kita buka kembali Visual Code Studio. Kemudian kita hapus yang ini. Ini adalah sintaks untuk menyambungkan Bootstrap secara online. Di sini kita ingin misal jika teman-teman ingin secara offline, maka kita hapus dulu yang ini, kemudian kita hapus yang ini. Nah, kemudian kita tuliskan di sini, kita memanggil linknya. Di sini style sheet karena untuk memanggil CSS nya Bootstrap. Kemudian tipenya itu text atau CSS, dan harapnya yaitu di sini CSS, dan kita ambil Bootstrap min CSS dengan Bootstrap .min.css. Untuk JavaScript-nya kita bisa tuliskan script dulu, kemudian type-nya text atau JavaScript, kemudian
source code-nya itu di sini di JS, kemudian bootstrap.me. Jika sudah, kita save, kemudian kita kembali ke Hello World, kita refresh, maka hasilnya akan tetap sama, namun dengan cara berbeda. Nah, sekarang kita langsung ke bootstrapnya saja. Kita ke bagian form. Untuk pertama itu kita ke overview dulu. Nah, di overview ini di sini Bootstrap akan memperluas gaya formulir ributnya dengan kelas dengan menggunakan kelas-kelas, dan pastikan menggunakan type atribut yang sesuai pada semua masukan. Misalnya email untuk alamat email, number untuk informasi numerik, dan memanfaatkan kontrol masukan yang lebih baru seperti verifikasi email, pemilihan nomor, dan sebagainya. Kita akan membuat contoh seperti ini. Caranya gampang sekali, kita tinggal salin saja yang ini, tinggal di copy, kemudian kita pastekan di bagian bodinya. Di sini kalau boleh kita ubah dulu, latihan bootstrap, kemudian kita kopikan di sini, kita save, dan kemudian kita run. Maka akan seperti ini tampilnya. Nah, di sini kelas bootstrap telah sudah ada memang. MB itu dimaksudkan sebagai margin button atau margin bawah ininya, margin buttonnya, dan seperti inilah tampilannya. Kemudian jika kita ingin membuat tampilan seperti ini, kita tinggal salin saja, kemudian kita pastekan di bagian password kata sandi. Saya ambil div kelasnya bagian kata sandi, kemudian saya hapus, dan saya pastekan lagi, maka tampilannya akan seperti ini. Ada kata minus. Kemudian untuk membuat teksnya kecil seperti ini, kita dapat menambahkan span dan small. Tinggal di copy saja yang bagian sini, kita copy, kemudian kita hapus lagi bagian passwordnya, kita pastekan lagi, kemudian kita save, dan kita jalankan. Nah, maka tampilannya akan sama seperti di sini. Kemudian untuk disable formnya, kita bisa langsung kopikan saja. Seperti jika kita ingin menampilkan seperti ini, kita tinggal copy saja yang ini, kemudian kita pastekan lagi. Dan kita save, kemudian kita refresh, maka tampilannya akan terdisable seperti di tampilan bootstrap ini. Setelah kita mempelajari bagian overview, sekarang kita pindah ke bagian form control. Nah, jadi form control itu akan memberikan teks input dan teks area seperti contoh di bawah ini. Untuk menampilkan tampilan seperti ini, maka caranya sangat simpel sekali. Kita tinggal copy saja, kemudian kita pastekan ke teks editor kita. Sini saya hapus kembali yang tadi sebelumnya. Kemudian kita save dan run. Maka tampilannya akan seperti yang di sini. Nah, di penjelasan di sini ada div kelasnya, margin button itu 3, kemudian label for-nya, example from control input 1. Kelasnya itu form label, kelas yang telah dibuat oleh Bootstrap sendiri. Misal saya akan mengubah ini tanpa memberikan form labelnya, maka kita lihat apa yang akan terjadi. Akan ada sedikit perubahan dari sebelumnya. Jadi ini form control ini, kelas-kelas ini adalah kelas yang telah dibuat oleh Bootstrap. Jadi kita tinggal copy saja. Kemudian
Kemudian sizing itu untuk mengatur besar kecilnya kolom yang ingin kita input. Kita kopikan, pertama kita kopikan dan kita pastekan, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini form controlnya ini untuk yang besar, form control LG di sini dimaksudkan untuk large. Kemudian default ini adalah tampilan yang default, tampilan umum. Kemudian yang terakhir ini adalah form control SM atau small. Kemudian kita pindah ke disable. Disable itu seperti sebelumnya tadi, tidak akan bisa di input dan tidak bisa di submit. Kita copy saja, kemudian kita pastekan, maka tampilannya seperti ini, tidak bisa hanya bisa dilihat. Kemudian read only ini hanya bisa dibaca seperti dengan disable. Kita kopikan saja, kemudian kita paste. Di sini hanya bisa di read saja. Kemudian read only plain text. Nah, read only plain text di sini berfungsi untuk ketika read only-nya seperti ini, ada kolom seperti ini, maka read only plain text itu gunanya untuk tidak menampilkan kolom inputan seperti di bawah ini dan hanya akan seperti di atas. Bisa kita langsung copy saja. Kita copy, kemudian kita pastekan. Save. Maka tampilannya ini hanya read only namun tidak memiliki kolom inputan. Tampilannya hanya read only namun tidak memiliki kolom inputan. Bisa juga seperti ini. ML example ini adalah read only, kemudian passwordnya adalah input type dan confirm identity itu adalah text button. Kita bisa kopikan saja, kemudian kita paste. Kita save dan kita running. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk di file input. File input di sini berguna untuk memasukkan file yang ingin di-input. Seperti ini, bisa kita masukkan file. Langsung saja kita copy di bawah. Kita copy, kemudian kita pastekan. Dan kita running di sini. Seperti maka tampilannya akan seperti ini. Misalnya kita ingin input file. Seperti ini. Akan terinput, kemudian di sini multiple input. Nah, di sini tampilannya tidak bisa terinput, disable atau terdisable. Ini untuk ukuran yang kecil dan ini untuk ukuran yang besar. Namun fungsinya tetap sama, hanya tampilan saja yang berbeda. Di sini menggunakan label form file dan kelasnya tetap form label. Kemudian kita masuk bagian color. Kita masuk bagian color. Di sini berfungsi untuk color picker. Jika misal di website teman-teman nanti ingin memasukkan pilihan warna, bisa kita menggunakan form example color input dengan kelas tetap sama. Kemudian input type-nya color, kemudian kelasnya form control, dan ID-nya itu example color input. Kita bisa kopikan, kemudian kita paste, kemudian kita save dan kita running. Maka akan tampilan seperti ini. Kita bisa klik dan kita bisa mengubah warnanya. Setelah kita masuk ke color, kita masuk ke data list. Di sini data list itu berfungsi untuk mendata. Jika kita ingin mencari, maka akan menampilkan data-data seperti di bawah. Di sini dia menggunakan kelas yang sama, form control, hanya menggunakan input list data list option, kemudian ID-nya example data list. Kita bisa langsung kopikan saja. Kita save, kemudian kita running.
yang sama juga. Misal jika ingin mengubah namanya, di sini misal saya memilih kota kelahiran saya Kolaka, kemudian kota tempat saya merantau, kemudian Makassar, di sini Jakarta, dan di sini Balikpapan. Kecil akan berubah. Setelah kita ke data list, kita bisa langsung ke select, bagian select. Nah, select di sini berfungsi sebagai pemilih atau pemberian opsi agar kita dapat memilih atau menginput data yang dipilih. Contohnya seperti ini, di sini ada pilihan. Ketika saya mencet ini, maka akan muncul pilihan. Di sini dia menggunakan kelasnya itu form select. Kemudian area labelnya itu default, select, and sample. Kita langsung kopikan saja. Kemudian kita copy di sini. Kita pastikan di sini, kemudian di save. Ketika dijalankan, maka akan seperti ini. Saya juga dapat menambahkan option baru, misal di sini 4 dan 5. Maka akan tampil 4 dan 5. Kemudian kita pindah ke sizing. Mungkin saya tidak perlu mengcopy ini lagi, tinggal teman-teman bisa melihat sizing di sini, maksudnya untuk ukuran selectnya. Suka-suka teman-teman saja, mau memilih ukuran yang large atau small, atau mungkin juga saya copy dulu. Jika teman-teman ingin memilih medium, mungkin bisa saya kopikan di sini untuk ukuran mediumnya. Medium sini kita memakai MD. Ini kita pastekan. Ini untuk ukuran MD-nya medium. Kemudian kita ke multiple attribute. Nah, di sini multiple attribute di sini langsung menampilkan pilihan, kita bisa copy saja. Kemudian kita pastekan. Jadi optionnya di sini langsung diberikan pilihan. Tanpa ada embel-embel open select menu, langsung. Jadi dia langsung. Kemudian untuk size-nya juga sama seperti yang di atas. Kemudian disable-nya juga sama seperti yang tadi. Disable ini berfungsi untuk tidak menjalankan fungsi yang akan dipakai. Jadi dia terdisable. Setelah kita ke select, selanjutnya yaitu check dan radio. Nah, check dan radio di sini berfungsi untuk mengecek satu kali lagi, seperti misal Anda bukan robot. Itu untuk contoh pada umumnya. Jika kita ingin membuat seperti ini, maka kita tinggal kopikan syntax yang ada di bawah ini dengan cara kita copy. Setelah kita copy, kita ke editor kita, kemudian kita pastekan. Kemudian di save, maka tampilannya akan seperti ini. Default checkbox dan checkbox. Untuk check sendiri ini dia menggunakan kelas form check input dengan type checkbox, kemudian ID-nya flex check default. Kemudian untuk indeterminate, ya, kemudian indeterminate itu dia adalah cetak yang tidak menentu. Kita bisa langsung kopikan saja, kemudian kita pastekan. Setelah kita pastekan, kita langsung run, maka akan muncul seperti indeterminate atau garis datar tadi. Kemudian disable, saya tidak perlu menjelaskan lebih banyak tentang disable, saya sudah menjelaskan di video-video sebelumnya. Kemudian radio dia berbentuk seperti bulat, kemudian ada pilihan. Di sini dia menggunakan input form check input,
tapi tipenya dia radio. Kita kopikan saja, kemudian kita pastikan, kemudian kita running lagi. Ada sedikit kesalahan, kita langsung running saja dari sini. Ini adalah contoh radio atau pilihan. Kemudian ada disable lagi dan switch. Di sini switch berfungsi seperti checkbox saja, hanya dengan tampilan yang lebih menarik. Untuk membuat seperti ini kita tinggal copy saja yang telah disediakan oleh Bootstrap, kemudian kita pastekan, kemudian di run, langsung seperti ini. Default switch checkbox input, kemudian check switch checkbox input, sama saja. Di sini dia menggunakan form check input dengan type checkbox, tapi menggunakan ID flex switch check default, dan sini flex switch check checked, kemudian flex switch check disable untuk yang disable, dan flex switch check disable. Kemudian kita langsung ke inline. Inline dia berfungsi sebagai checkbox yang ke samping, ke kanan, bukan ke bawah. Kita langsung copy saja, kemudian kita paste dan kita running, maka tampilannya akan seperti ini. Checkboxnya dia ke samping, dia menggunakan inline, ID-nya itu menggunakan inline checkbox yang telah disediakan oleh Bootstrap, dan radio checkbox untuk radionya. Kemudian untuk without labels itu tanpa menggunakan label seperti ini. Dan kita ke toggle buttons. Toggle buttons di sini berfungsi untuk submit ataupun yang lain-lain. Kita bisa kopikan saja langsung. Di sini toggle-nya single toggle, kemudian untuk ceknya mungkin kita bisa langsung kopikan saja. Kemudian disable secara tidak perlu. Kemudian untuk radio toggle-nya, dia di sini menggunakan input type radio, class btn check dengan name option, id option 1, auto complete-nya di off. Nah, di sini untuk mungkin jika teman-teman ingin merubah warnanya, bisa kita tinggal ketik color dan kita tinggal pilih. Ini menggunakan warna primary. Di sini btn primary warnanya biru. Jika teman-teman ingin menggunakan warna merah, tinggal ketik danger, maka akan berubah menjadi warna merah. Kemudian jika teman-teman ingin memakai warna yang lain, silahkan lihat di template. Kita lanjut lagi di bagian font. Selanjutnya yaitu toggle button tadi sudah, kemudian radio button sudah, kemudian outline stylenya. Di sini outline stylenya menggunakan ID check btn check outline. Jadi telah disediakan oleh Bootstrap, maka tampilannya akan seperti di atas single button. Dia memakai warna btn outline primary. Kemudian untuk ini dia menggunakan btn outline secondary. Kemudian untuk warna hijau btn sukses, dan untuk warna merahnya btn danger. Kita bisa kopikan saja, kita pastikan tampilannya seperti ini. Setelah kita ke toggle buttons, kita bisa langsung ke range. Nah,
Range di sini berfungsi untuk mengatur jarak pada inputan, terserah inputan apa. Di sini seperti misal inputan minimal atau maksimal. Nah, kita bisa kopikan saja. Dia menggunakan label for custom range 1 dengan kelasnya form label. Kemudian input type-nya itu range. Kita bisa copy. Oh iya, dengan ID custom range 1 juga. Kita bisa copy, kemudian kita pastekan. Di sini sudah ada example range-nya. Kemudian disable saya tidak perlu jelaskan lagi. Nah, contohnya itu untuk mengukur minimal dan maksimal. Kemudian ada step-stepnya. Misal di sini mungkin mengukur bulan. Di sini bisa bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan dan seterusnya. Di sini dia menggunakan input type range, kelasnya form range, dan dengan minimal sama dengan 0, maksimal 5, dan stepnya itu jarak setiap satu step itu 0,5. Nah, ini custom range 3. Kita copy saja dan kita paste. Sini mungkin saya bisa mengubah 0,2 agar jaraknya bisa lebih berdekatan lagi. Lebih dekat lagi. Jika saya mengubah jaraknya 1, maka jaraknya akan jauh seperti ini. Kemudian kita masuk ke input group. Jadi input group itu berfungsi untuk mengontrol dan menambahkan inputan data secara bersamaan, dan ini adalah basic sampelnya. Nah, seperti ini, misalnya username, recipient username, kemudian vanity URL-nya. Kita bisa langsung kopikan saja. Di sini dia menggunakan span dengan kelas input group text dan ID basic add-on 1. Kemudian input type-nya itu text, kemudian kelasnya form control dengan placeholder username, area labelnya username, kemudian area descript by-nya basic add-on 1. Kita langsung copy saja tanpa berlama-lama, dan kita refresh, maka seperti ini, seperti yang di Bootstrap. Kemudian untuk wrapping ini sebenarnya pembungkus, tidak ada perbedaan dari yang ini dan ini, hanya untuk pembungkus saja. Tapi bisa kita coba, kita copy kemudian kita pastekan. Nah, tidak ada yang berbeda dari di atas, hanya dia menggunakan wrapping dan ini seperti pembungkus. Kemudian kita ke sizing itu untuk mengubah ukuran. Di sini ada small, default, dan large. Kemudian ada checkbox, kita bisa memasukkan juga checkbox di dalam input groupnya dengan menggunakan input class form check input untuk checkboxnya. Kemudian input class type radio untuk radio. Kita bisa copy, kemudian kita paste. Kita gerakkan, maka hasilnya akan seperti ini, seperti yang di Bootstrap. Kemudian untuk multiple input itu, misalkan nama pertama dan nama terakhir, dia menggunakan input group text, kemudian ada form control, tapi menggunakan span. Kita bisa copy, kemudian kita pastekan. Nah, hasilnya seperti ini. Misal kita tidak menggunakan span, maka hasilnya akan seperti ini.
multiple add-onnya. Tampilannya seperti ini, ada dolar dan 00. Dia menggunakan input group text juga dengan type-nya text dan area labelnya $amount. Kita langsung kopikan saja. Semua fungsi-fungsi ini bisa didapatkan di dalam form dan input group, tinggal teman-teman kreasikan saja sebagus dan sebaik mungkin. Kemudian ada button add-ons seperti ini, tinggal dikopikan saja. Kemudian button drop down seperti ini, tinggal dikopikan kemudian dipastekan. Maka saya seperti ini juga, drop down. Kemudian segmen butonnya, jadi bagian action itu di sini ada select, kemudian di sini ada actionnya, buttonnya kita bisa copy. Kita bisa save dan dijalankan. Nah, di sini ada action dan select. Kemudian ada custom form, di sini ada custom form select. Kita langsung bisa kopikan saja. Kita jalankan. Di sini ada pilihan dan button. Kemudian ada file input seperti yang tadi. Bisa jika mau menghapus file, tinggal dipilih. Dan setelah kita ke input group, kita langsung ke labels. Nah, floating labels di sini berfungsi untuk menambahkan keindahan saja dalam penggunaan Bootstrap. Di sini dia menggunakan form floating dan tampilannya akan seperti ini. Nah, dia akan mengambang dan menyesuaikan dengan inputan. Bisa kita langsung contohkan saja. Kita copy, di sini dia menggunakan ID floating input dengan menggunakan kelas floating, form floating. Kemudian kita copy saja langsung dan pastekan dan running. Kemudian di sini input value, dia di sini langsung otomatis ke posisinya tanpa perlu ada perubahan, jadi dia langsung ke posisinya saja. Misal seperti tadi kita mengetik, dia langsung ke tempatnya. Dia akan langsung ke tempatnya. Kemudian text area ini berfungsi untuk mengatur area teks yang akan diinputkan. Bisa kita copy dan kita pastekan. Langsung run saja. Jadi teks area ini kita bisa dapat membuat apapun, tinggal diareakan saja, mengatur. Kemudian teks area select, tinggal copy dan pastekan. Kemudian ada layout. Layout ini berfungsi untuk pengaturan tempat saja, jadi bisa ada dua kiri kanan.
dia menggunakan div class call span-nya dengan medium, ukuran medium. Kemudian div class-nya tetap form floating dengan input type-nya itu email, dan class form control id floating input grid. Kita kopikan dan kita pastekan. Maka seperti ini. Setelah kita ke floating labels, kita pindah ke layout. Nah, layout sendiri ini berfungsi untuk mengatur tata letak formulir yang akan kita isi atau input group yang akan kita masukkan di website yang akan teman-teman buat nanti jika teman-teman berminat. Nah, jadi contohnya itu seperti ini. Kita tinggal copy saja untuk tata letak yang baik. Kemudian kita pastekan dan kita eksekusi. Maka tata letaknya akan seperti ini. Kemudian untuk form grid-nya biasanya digunakan untuk pengisian nama pertama atau first name dan last name atau nama marga. Kita bisa langsung copy. Di sini dia menggunakan input type-nya text dan class form control dengan placeholder first name dan seterusnya. Kemudian kita pastekan dan kita eksekusi, akan seperti ini. Kemudian untuk gutters, nah gutters dia itu gunanya sama dengan form grid. Kemudian kita masuk ke email untuk merapikan seperti yang saya jelaskan tadi. Layout itu untuk kerapihan atau tata letak. Kita bisa copy, kemudian kita pastekan. Ini seperti tata letak ini. Sudah ada email, paspor, alamat kedua, kemudian kota, negara, kode pos, dan check me out. Checkboxnya kemudian kita sign in. Kemudian ada horizontalnya untuk horizontal formnya, tata letak horizontal. Bisa seperti ini. Kita tinggal kopikan dari Bootstrap dan kita pastekan. Akan seperti ini. First radio, second radio. Kemudian ada ini for horizontal untuk tapi untuk ukuran saja. Channel small, medium atau default dan large. Kemudian adalah kolom, pengaturan kolom. Di sini lebih besar, di sini sama kecilnya. Di sini dia dimainkan adalah kolom, row. Jadi kita bisa copy langsung, kemudian kita pastekan. Hasilnya seperti ini, Kemudian untuk menggunakan auto sizing, kita tinggal mengcopy saja sintaks di bawah ini, kemudian kita pastekan. Save dan di refresh seperti muncul. Ini sama seperti data saja, hanya mungkin ini yang saya pindah ke sini. Remember me-nya, checkbox-nya pindah. Kemudian inline form-nya tampilannya seperti ini, inline form. Kita dapat copy, kemudian kita pastekan. Kita pastekan, maka akan tampilan seperti ini. Kemudian setelah kita ke inline form, maka selanjutnya yang terakhir yaitu validation. Nah, selanjutnya adalah validation. Validation itu untuk memvalidasi data-data yang telah kita isi. Namun di sini dia menggunakan interaksi JavaScript. Misal kita mengisi nama di sini, Gama Arifzah, dengan username-nya Gama Arifzah.
kemudian kita tinggal mengisi city dan hanya mengisikan zip, maka akan muncul tanda yang belum diisi. Tanda yang belum diisi. Dan jika kita mengisi kota dan kita mencek agree term and condition, maka akan berwarna hijau. Nah, kita copy dulu CSS nya, kemudian save dan kita running. Nah, jika kita tidak mengisi ini, maka tidak akan ada interaksi. Itu dikarenakan karena kita belum mengcopy JavaScript-nya. Nah, caranya kita copy script-nya juga agar muncul interaksi. Kita copykan script-nya. Setelah kita copykan, baru kita reset. Dan jika saya tidak mengisi nama last name, maka akan muncul interaksi seperti ini. Jadi kita diharuskan untuk mengisikan semua. Kemudian untuk browser defaultnya seperti ini. Kita tidak perlu mengkopikan ini karena ini hanya sebagai defaultnya saja. Kemudian untuk server side-nya seperti yang tadi di atas pada awal ini. Di sini dia menggunakan validation label for validation server 1, kelasnya form label, dan inputnya type-nya text, dan kelasnya lagi from control is valid, dan ID-nya validation value mark. Text area-nya juga seperti ini. Jika diisikan maka akan berwarna hijau. Untuk support elemennya kita dapat mengkopikan. Copy saja langsung. Dan untuk tooltipsnya saya rasa tidak akan berbeda, hanya mungkin interaksinya saja yang sedikit berbeda. Nah, seperti ini untuk tool dia menggunakan CSS seperti di bawah, kemudian customizingnya ini seperti script di bawah. Saya rasa kita copy, kita langsung coba saja di sini. Nah, jika saya mengisi maka akan langsung ada tanda centang. Oke, saya rasa sampai di sini saja penjelasan mengenai Bootstrap saya tentang form. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Saya Andi Gama Berlinarbsa pamit undur diri. Terima kasih.